Lanjutan bagian 2. Tak ada orang barbar di pintu gerbang. George Miller, seorang sineas dari Australia, dalam filmnya yang berjudul The Road Warrior, menyatakan bahwa peradaban kita hari ini, peradaban yang didasarkan pada minyak dilukiskan, telah runtuh sebagai akibat dari perang yang bersifat apokaliptik. Ilmu pengetahuan telah hilang. Hari berikutnya, kaum Visigoth dan Vandal berkeliling Australia di atas Harley Davidson dan kereta roda 4 di Bukit Pasir, berusaha mencuri gasolin dan peluru-peluru masing-masing karena teknologi produksi telah hilang. Kemungkinan penghancuran katalismik atas peradaban modern dan teknologi sekitar dan kembalinya secara tiba-tiba pada barbarisme telah lama menjadi suatu subjek yang kontras dengan fiksi sains, terutama pada periode pasca perang ketika masuknya senjata-senjata nuklir membuat hal ini sebagai suatu kemungkinan yang real. Seringkali bentuk barbarisme yang kini dialami manusia sekarang bukanlah kebangkitan yang murni dari bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih awal, tetapi lebih merupakan campuran dari bentuk-bentuk sosial lama dan teknologi modern. Seperti ketika para raja dan bupati terbang di antara sistem-sistem matahari di dalam pesawat-pesawat ruang angkasa. Bagaimanapun, jika asumsi-asumsi kita mengenai kesaling hubungan antara sains alam modern dan organisasi sosial modern benar adanya, maka hasil campuran ini tidak akan dapat bertahan lama. Karena tanpa penghancuran atau penolakan terhadap metode ilmiah itu sendiri, sains alam modern pada akhirnya akan memproduksi dirinya dan memaksa menciptakan kembali berbagai aspek dari dunia modern dan dunia sosial yang rasional. Oleh karenanya, marilah kita merenungkan pertanyaan, mungkin bagi manusia sebagai suatu keseluruhan untuk membalikan arah sejarah melalui penolakan atau penghilangan metode ilmiah. Problem ini dapat dipecahkan dalam dua bagian. Pertama, dapatkah sains alam modern secara sengaja ditolak oleh masyarakat-masyarakat yang eksis? Dan kedua, dapatkah suatu katalisme global dihasilkan dalam penghilangan sains dalam modern yang tidak disengaja? Penolakan yang sengaja atas teknologi dan masyarakat yang dirasionalisasi telah lama disarankan oleh sejumlah kelompok pada masa modern, dari kaum romantik pada awal abad ke-19 sampai gerakan hippies pada tahun 1960-an, hingga Ayatullah Khomeini dan fundamentalisme Islam. Pada saat itu, kebanyakan hubungan dan sumber-sumber oposisi terhadap peradaban teknologis di atas datang dari gerakan lingkungan. Environmentalisme pada saat ini terdiri dari beberapa peradaban kelompok dan rangkaian pemikiran. Tetapi kebanyakan mereka yang lebih radikal telah menyerang seluruh proyek sains modern yang memanfaatkan alam dengan sains dan telah mendorong kemungkinan manusia menjadi lebih bahagia bila alam tidak dimanipulasi tetapi dikembalikan pada sesuatu yang bersifat tertutup, seperti pada hakikatnya yaitu negara pra-industri. Hampir seluruh doktrin anti-teknologis memiliki suatu rasionalisasi asal yang sama dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau, filsuf modern pertama yang menanyakan kebaikan kemajuan sejarah. Rousseau sesudah memahami sebelum Hegel historisitas esensial dari pengalaman manusia dan bagaimana sifat manusia sendiri telah diubah sepanjang masa. Namun tidak seperti Hegel, dia percaya bahwa perubahan sejarah telah dijalankan untuk membuat manusia tidak bahagia. Dengan mengambil contoh kemampuan ekonomi modern dalam memenuhi kebutuhan manusia, Rousseau dalam Second Discourse menyatakan bahwa memang benar manusia sesungguhnya membutuhkan pandangan dalam hal perumahan dan makanan. Bahkan keamanan tidak merupakan kebutuhan mutlak karena ia memperanggapkan bahwa manusia yang hidup berhubungan dengan manusia-manusia lain. Secara alami akan mengancam satu sama lain. Seluruh keinginan manusia yang lain bukanlah hal yang esensial bagi kebahagiaan, tetapi di luar kemampuan manusia untuk membandingkan dirinya dengan para tetangga mereka dan merasa bahwa dirinya telah hilang jika ia tidak memiliki apa yang dimiliki para tetangganya. Menciptakan hasrat yang berasal dari konsumerisme modern atau kesombongan manusia atau yang disebut Rousseau sebagai amour propre.
Apakah permasalahan hasrat baru telah diciptakan oleh manusia sendiri dalam sejarah? Elastisitas dan ketidakmampuan yang tak terbatas dari kekuasaan yang fundamental. Ekonomi modern menciptakan suatu kebutuhan baru untuk setiap pemenuhan kepuasan yang mereka butuhkan. Manusia dibuat tidak bahagia karena mereka tidak bisa memenuhi hasratnya, tetapi perbedaan yang terus-menerus datang antara hasrat-hasrat baru dan cara pemenuhannya. Rousseau memberikan contoh mengenai fenomena ini dalam kesatuan yang sangat tidak menyenangkan mengenai perbedaan-perbedaan yang dimiliki di dalamnya. Seseorang mungkin menemukan suatu ilustrasi kontemporer yang lebih baik tentang inovasi yang lebih maju dari konsumen industri elektronik modern. Pada tahun 1920 sampai 1930, tingginya hasrat suatu keluarga untuk memiliki radio. Sekarang di Amerika ada suatu gejala bahwa hampir tidak ada seorang pemuda yang gembira bila tidak memiliki beberapa CD player, dan belum benar-benar terpuaskan bila tidak memiliki sebuah Nintendo Portable atau sebuah pager. Ini tentu saja lebih dari itu, bahwa akuisisinya mengenai hal-hal seperti itu tidak akan bertahan untuk membuat lebih puas. Sejak Jepang telah menemukan beberapa perkakas elektronik baru yang lain. Secara potensial, apakah yang dapat membuat manusia bahagia? Menurut Rousseau, akan menjadi pekerjaan yang membosankan bagi teknologi modern dan perputaran tanpa akhir mengenai hasrat-hasrat yang menciptakannya, dan untuk menutup kembali beberapa bagian dasar manusia. Manusia pada dasarnya tidak hidup dalam masyarakat, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, atau hidup dalam dunia buatan dari rasa takut, harapan, dan dugaan yang diciptakan oleh masyarakat. Memang dia dibuat bahagia dengan pengalaman sentimental mengenai eksistensi yang dimilikinya, menjadi suatu dasar bagi manusia dalam suatu dunia yang nyata. Dia tidak berusaha menggunakan pemikirannya untuk mengatur apa yang tidak dibutuhkan alam. Yang dibutuhkan alam adalah manfaat secara esensial, atau tidak memikirkan alam untuknya sebagai suatu belenggu secara individual. Serangan Rousseau terhadap manusia beradab yang muncul pertama kali dan kebanyakan mengenai permasalahan fundamental melalui tanda dari semua proyek tentang penaklukan alam, pandangan yang melihat pohon-pohon dan gunung-gunung seperti bahan mentah selain sebagai tempat untuk beristirahat dan kontemplasi. Kritiknya terhadap manusia ekonomi ditampilkan oleh John Locke dan Adam Smith yang kembali ke dasar kebanyakan serangan ketidakterbatasan pertumbuhan ekonomi pada saat ini, dan sering tidak sadar basis intelektual untuk environmentalisme yang lebih kontemporer. Sebagai kelanjutan industrialisasi dan perkembangan ekonomi sebagai penurunan lebih lanjut dari lingkungan alam menjadi semakin jelas. Kritik Rousseau terhadap modernisasi telah dinyatakan lebih besar adalah mungkin untuk membayangkan kemunculan suatu radikalisasi environmentalisme yang lebih tinggi yang akan melihat kembali pada dasar Rousseauisme yang disesuaikan. Semua proyek penaklukan alam modern juga peradaban teknologi yang berhenti padanya tidak akan terlihat jawaban untuk suatu pemikiran yang sama. Pemikiran pertama harus dikerjakan dengan menciptakan harapan-harapan pertumbuhan ekonomi sekarang. Sementara itu, para individu dan komunitas-komunitas kecil dapat kembali ke alam, melepaskan pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai investor bank atau para pengembang real estate dalam hal untuk hidup dalam suatu lingkungan telaga di Adirondack. Suatu penolakan secara luas dari masyarakat terhadap teknologi akan berakibat deindustrialisasi secara besar-besaran terhadap suatu bangsa di Eropa, Amerika atau Jepang, dan dalam pengaruh transformasinya ke dalam pemiskinan negara dunia ketiga. Hal itu selain akan mengurangi obat-obatan dan komunikasi modern, juga mengurangi kontrol terhadap kelahiran dan akibatnya mengurangi kebebasan seksual. Selain membebaskan manusia dari perputaran hasrat-hasrat baru, kebanyakan orang akan menjadi bereaksi dengan suatu jalanan kehidupan petani yang miskin menuju lahan pertanian dalam suatu putaran tanpa akhir yang terputus. Beberapa negara muncul pada tingkat pertanian yang hidup untuk regenerasi-generasi dan orang di dalamnya memiliki keraguan untuk mencapai kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Tapi mereka mungkin dapat mengerjakannya sehingga memiliki suatu pengalaman konsumerisme dari suatu keraguan terhadap suatu masyarakat yang terteknologikan, dan bahwa mereka dapat dibujuk sebagai suatu masyarakat untuk menukar sesuatu dengan hal lain yang dianggap lebih baik. Selain itu, bila ada negara-negara lain yang tidak memilih
deindustrialisasi, warga negaranya memiliki suatu ukuran yang sama dengan perbandingan yang melawan hukum mereka sendiri. Keputusan Burma setelah Perang Dunia II untuk mengembalikan tujuan perkembangan ekonomi umum ditempatkan dalam dunia ketiga dan untuk tetap terisolasi secara internasional mungkin telah berjalan dalam suatu dunia pra-industri. Sangat sulit membuktikan penderitaan dalam suatu wilayah yang dipenuhi orang-orang Singapura dan Thailand. Hanya yang kurang realistis dalam alternatif untuk memutuskan secara efektif melalui teknologi dengan berusaha untuk membebaskan perkembangan teknologi pada tingkatnya yang sekarang atau mengizinkan inovasi teknologi hanya pada suatu pilihan dasar tingkat tinggi. Sementara ini mungkin lebih baik mempertahankan standar hidup yang sudah ada sekarang. Sekurang-kurangnya dalam jangka pendek adalah tidak jelas mengapa kehidupan dalam suatu tingkat terpilih yang berubah karena teknologi akan tampak begitu memuaskan. Hal itu tidak menawarkan kemegahan suatu pertumbuhan dan pergerakan ekonomi, tapi juga suatu pembalikan yang sungguh-sungguh menuju alam. Usaha untuk membebaskan teknologi yang dikerjakan dalam komunitas-komunitas agama yang kecil seperti Amis atau Menonetes, tetapi alam menjadi sangat sulit untuk merealisasikan dalam suatu masyarakat yang besar dan terpisah. Ketidaksamaan ekonomi dan sosial yang ada saat ini dalam masyarakat berkembang setidaknya secara politik mengganggu bila ada suatu hasil pembangunan ekonomi yang memisahkan. Mereka akan menjadi sangat serius bila Amerika Serikat datang menyerupai seorang raksasa. Jerman Timur yang mandek, selanjutnya membebaskan teknologi tingkat tinggi dari negara-negara yang sudah maju sekarang ini tidak seperti menjadikan suatu pemecahan yang cukup untuk suatu krisis ekologi mendatang. Dan membiarkan jawaban pertanyaan apakah ekosistem global dapat membiarkan dunia ketiga menggunakannya. Inovasi-inovasi yang selektif memunculkan pertanyaan yang sulit seperti untuk apakah kekuasaan memutuskan teknologi yang dapat diterima, politik inovasi yang tidak dapat diletakkan akan memiliki suatu pengaruh yang mengerikan dalam pertumbuhan ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Lebih dari itu, mempertahankan lingkungan jauh dari suatu keperluan untuk keretakan teknologi modern dan ekonomi dunia yang telah dibuatnya. Mungkin dalam jangka panjang memerlukan dunia sebagai prakondisi. Memang selain daripada itu, sayap fundi dari gerakan hijau di Jerman dan tentunya para ekstremis yang lain, alur utama dari gerakan lingkungan yang mengakui bahwa kebanyakan situasi-situasi yang realistik terhadap permasalahan lingkungan adalah seperti ikatan dalam pembuatan teknologi-teknologi alternatif atau suatu teknologi untuk melindungi lingkungan secara aktif. Suatu lingkungan yang sehat adalah kemewahan yang lebih dihasilkan oleh hal itu dengan dinamika kesehatan dan ekonomi. Para pelanggar lingkungan yang paling buruk, apakah dalam pembuangan sampah-sampah beracun atau penebangan hujan tropis, negara-negara berkembang yang merasa relatif miskin tidak memberi mereka pilihan tetapi menggali sumber daya alam yang mereka miliki atau yang tidak memiliki disiplin sosial untuk menerapkan hukum-hukum lingkungan. Walaupun pemusnahan karena hujan asam mulai dari timur laut Amerika Serikat dan beberapa bagian dari Eropa Utara adalah daerah yang lebih lebat hutannya sekarang daripada peristiwa 100 atau 200 tahun yang lalu. Kemudian untuk pertimbangan-pertimbangan itu tampak tinggi tidak seperti peradaban yang akan kita pilih. Pilihan para pengikut Rousseau dalam mengembalikan hukum sains ala modern yang telah datang untuk bermain dalam kehidupan ekonomi kita saat ini. Namun marilah kita juga memeriksa kasus yang lebih ekstrim, di mana pilihan tidak secara sukarela melainkan dipaksakan oleh beberapa katalisme. Tidak juga suatu perang nuklir global atau suatu lingkungan yang rusak, mempengaruhi usaha-usaha terbesar kita, menyerang dasar psikis kehidupan manusia saat ini. Ada kemungkinan yang nyata untuk menghancurkan hasil dari sains ala modern. Memang teknologi modern telah memberikan kita arti untuk mengerjakan dalam suatu bahan yang kecil. Namun apakah mungkin untuk menghancurkan sains ala modern itu sendiri, untuk melepaskan kita dari pegangan bahwa metode ilmiah telah memegang kehidupan kita dan mengembalikan manusia sebagai suatu keseluruhan yang permanen untuk suatu tingkat pra-ilmiah peradaban. Marilah kita mengambil kasus dari suatu perang global yang menyebabkan persenjataan pembunuhan massal. Sejak Hiroshima kita telah membayangkan ini sebagai suatu perang nuklir, tapi itu dapat menjadi akibat tekanan ini agen biologi atau kimia baru yang lebih dahsyat. Mengasumsikan bahwa seperti suatu perang tidak menerapkan musim dingin nuklir atau beberapa proses ilmiah lain yang membuat bumi secara lengkap tidak dapat ditinggal manusia. Kita mesti berasumsi bahwa konflik akan menghancurkan lebih banyak penduduk, tenaga, dan kemakmuran negara yang berperang.
dan juga kemungkinan sekutu utama mereka dengan akibat-akibat yang menghancurkan para penonton juga. Itu mungkin akan menjadi akibat utama lingkungan yang akan membuat petaka militer bergabung dengan suatu malapetaka lingkungan. Itu juga kan seperti menjadi pilihan utama dalam konfigurasi dunia politik. Negara yang berperang mungkin akan berakhir dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Pembagian wilayah dan kedudukan mereka oleh negara yang mengatur untuk keluar dari konflik atau meracuni lainnya yang tidak akan mengizinkan seorang pun akan tinggal di sana. Perang mungkin datang untuk menutupi semua kemajuan teknologi negara-negara yang mampu untuk memproduksi senjata penghancur massal, membongkar pabrik-pabrik, laboratorium, perpustakaan, dan universitas-universitas mereka, mengasingkan pengetahuan tentang bagaimana memproduksi senjata menghancurkan yang sangat hebat. Dan seperti untuk menyadarkan dunia mengenai akibat-akibat perang secara langsung. Mungkin perang seperti suatu keengganan yang besar terhadap perang dan teknologi peradaban yang membuatnya mungkin bahwa negara-negara itu akan meninggalkan dengan sukarela persenjataan yang sudah maju dan sains yang sudah diproduksinya. Orang-orang yang selamat mungkin akan memutuskan untuk lebih jujur daripada sekarang untuk mengembalikan kebijakan-kebijakan pencegahan yang menghasilkan jalan untuk melindungi manusia dari penghancuran dan lebih bijaksana dan moderat untuk memelihara teknologi-teknologi yang baru dalam suatu tujuan yang lebih seksama daripada yang praktis dalam dunia sekarang, atau suatu malapetaka ekologi seperti mencairnya lapisan es atau atas disertifikasi Amerika Utara dan Eropa melalui pemanasan global yang dapat menyebabkan suatu upaya yang mirip untuk mengontrol penemuan ilmiah yang membawa pada bencana. Beberapa sains mengerikan mungkin menyebabkan kebangkitan agama-agama yang anti-modern dan anti-teknologi yang akan mempengaruhi untuk mendirikan benteng-benteng moral dan emosi menuju penciptaan teknologi-teknologi baru yang potensial membawa maut. Keadaan yang ekstrim akan tampak tidak seperti munyuk mematahkan cengkraman teknologi melalui peradaban manusia dan kemampuan sains untuk meniru kembali dirinya sendiri. Pengaruh-pengaruh untuk melawan hal ini harus dilakukan dengan menghubungkan antara perang dan sains. Untuk itu, jika seseorang dapat menghancurkan persenjataan modern dan pengetahuan khusus mengenai bagaimana menciptakan senjata-senjata itu, seseorang tidak dapat menghapuskan ingatan dari metode yang membuat mungkin produksi senjata-senjata itu. Penyatuan peradaban manusia melalui komunikasi dan transportasi modern berarti bahwa tidak ada bagian dari manusia yang tidak mengetahui metode ilmiah dan potensinya, sekalipun pada bagian yang tidak canggih, teknologi generasi sekarang ini atau menerapkannya dengan berhasil. Dengan kata lain, tidak ada orang barbar yang benar dan berada di pintu-pintu gerbang, tanpa kesadaran kekuasaan sains ala modern. Dan sepanjang hal itu benar, kemampuan untuk menggunakan sains ala modern untuk tujuan-tujuan militer akan terus berlangsung, untuk memberikan keuntungan negara-negara yang melakukan melebihi yang tidak melakukannya. Kehancuran-kehancuran itu tidak berarti hanya dari perang di masa lalu atau yang tidak perlu manusia untuk mengerjakannya, bahwa tanpa teknologi militer dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang rasional, yaitu mungkin sesuatu yang lebih baru sehingga manusia dapat menyaksikan dirinya sendiri akan memberi mereka keuntungan-keuntungan yang menipu. Negara baik yang telah digambarkan dengan penjelasan-penjelasan kemodernan dari bencana dan mencoba untuk mengontrol teknologi yang menyebabkannya akan tetap harus hidup dalam suatu dunia dan negara-negara yang buruk yang melihat bencana sebagai keuntungan untuk ambisi-ambisi yang mereka miliki. Dan sebagaimana Machiavelli telah katakan bahwa pada awal era modern, negara-negara yang baik harus mengambil isyarat dari suatu negara yang buruk jika mereka hidup dan mengembalikan negara pada segalanya. Mereka akan perlu memelihara suatu tingkat teknologi tertentu hanya untuk mempertahankan mereka sendiri. Dan memang akan menjadi inovasi teknologi yang membesarkan hari dalam bidang militer jika musuh mereka juga para inovator. Jika peristiwa dalam mengontrol dan meragukan cara-cara, negara-negara yang baik berusaha mengontrol pembuatan teknologi baru secara pelan-pelan, harus membiarkan teknologi jenius itu tersingkir dari perang. Manusia pasca katalisme bertahan pada sains ala modern dan menjadi peristiwa lebih besar jika ada ekologi dalam alam. Teknologi sains mungkin hanya menjadi cara yang membuat bumi dapat hidup sekali lagi. Suatu putaran sejarah yang benar hanya mungkin jika kita menjalani kemungkinan bahwa suatu yang diberikan peradaban dapat lenyap
secara keseluruhan tanpa meninggalkan bekas pada hal-hal yang mengikutinya. Pada kenyataannya ini akan terjadi pada penemuan sains alam modern. Oleh karenanya, sains alam modern sangat berkuasa untuk kebaikan dan keburukan, yang sangat meragukan apakah itu dapat dilupakan atau tidak ditemukan dalam kondisi yang lain selain pembinasaan ras manusia secara fisik. Dan jika cengkeraman dari suatu sains alam modern yang progresif tidak dapat diubah, kemudian suatu arah sejarah dan semua keanekaragaman lain yang mengakibatkan ekonomi, sosial, dan politik yang mengiringinya juga tidak dapat diubah dalam beberapa hal yang fundamental. Akumulasi tanpa akhir. Semua yang telah kami tunjukkan pada permulaan bab ini adalah persoalan perkembangan yang tidak dikendalikan dari sains alam modern yang menghasilkan suatu sejarah direksional dan perubahan-perubahan sosial tertentu yang seragam melampaui bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Teknologi dan organisasi kerja yang rasional merupakan prasyarat bagi industrialisasi yang pada gilirannya menimbulkan fenomena-fenomena sosial semacam urbanisasi, birokratisasi, kerusakan keluarga besar, dan ikatan-ikatan kesukuan dan meningkatkan taraf pendidikan. Kami juga telah menunjukkan bagaimana dominasi sains alam modern melalui kehidupan manusia tidak seperti menjadi sebaliknya di bawah beberapa keadaan yang dapat diduga. Peristiwa yang berada di bawah keadaan yang lebih ekstrim. Namun kita telah menunjukkan bahwa sains menyebabkan cara-cara yang penting untuk kapitalisme dalam bidang ekonomi atau untuk demokrasi liberal dalam politik. Dan memang ada contoh-contoh negara yang telah melewati tangga pertama industrialisasi, yaitu perkembangan secara ekonomi, perkotaan, dan sekuler, memiliki suatu kekuatan dan struktur negara yang berhubungan serta suatu pendidikan penduduk yang bagus, tetapi bukan orang yang kapitalis atau demokrat. Contohnya, Stalin adalah pemimpin Uni Soviet untuk beberapa tahun, antara tahun 1928 sampai akhir 1930, telah menyempurnakan suatu transformasi sosial dari suatu negara pertanian yang luas menuju suatu kekuatan industrial, tanpa mengizinkan penduduknya untuk merdeka secara ekonomi atau politik. Memang, kecepatan dan transformasi yang sekarang ini terlihat telah menunjukkan pada beberapa orang bahwa perencanaan yang terpusat di bawah suatu tirani negara pada kenyataannya lebih efektif untuk mencapai percepatan industrialisasi selain membebaskan orang yang bekerja dalam pasar bebas. Isaac Deutscher menulis pada tahun 1950, tetap dapat bertahan bahwa perekonomian yang direncanakan terpusat lebih efisien daripada pekerjaan yang anarkis dari perekonomian pasar, dan bahwa industri nasional adalah lebih mampu untuk memperbarui perlengkapan dan bangunan-bangunan daripada dalam sektor pribadi. Mulai tahun 1989, keberadaan negara-negara di Eropa Barat yang sosialis dan berkembang secara ekonomi kelihatannya menunjukkan perencanaan yang terpusat tidak sesuai dengan modernitas ekonomi. Contohnya, dunia komunis yang mendorong kepada suatu kondisi yang membuka perkembangan sains alam modern hanya dapat terjadi dengan baik menuju mimpi buruk Max Weber dari suatu tirani rasional dan birokrasi, daripada untuk membuka suatu daya cipta dan masyarakat liberal. Mekanisme kita kemudian perlu diperluas. Hal tambahan untuk menjelaskan mengapa negara-negara berkembang secara ekonomi memiliki masyarakat kota dan birokrasi rasional. Mekanisme lebih lanjut akan menunjukkan mengapa kita akan mengharapkan suatu evolusi pada akhirnya pada dua arah dari ekonomi dan liberalisme politik. Dalam bab ini kita akan meneliti hubungan mekanisme menuju kapitalisme dalam dua kasus yang berbeda. Untuk masyarakat-masyarakat industri yang sudah maju dan masih terbelakang, sudah tidak bisa diingkari lagi bahwa mekanisme dalam beberapa hal menciptakan kapitalisme yang tidak terelakkan. Kemudian kita akan kembali pada pertanyaan apakah itu dapat diharapkan untuk menciptakan demokrasi juga. Meskipun hasrat moral yang buruk yang dimiliki kapitalisme terhadap kaum agama tradisional kanan dan kaum kiri Marxis sosialis adalah hanya awal kemenangan sebagai sistem ekonomi dunia yang dapat hidup lebih mudah untuk menjelaskan istilah-istilah mekanisme daripada kemenangan demokrasi liberal dalam bidang politik. Kapitalisme telah memberikan tujuan yang lebih efisien selain sistem ekonomi yang direncanakan secara terpusat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi, dan dalam mengambil keadaan-keadaan yang dengan cepat mengubah suatu pembagian kerja global di bawah suatu kondisi ekonomi industri yang matang.
Sekarang kita tahu bahwa industrialisasi bukanlah suatu permasalahan jangka pendek. Dengan cara apa negara-negara secara tiba-tiba didorong ke dalam modernisasi ekonomi, tetapi lebih daripada itu adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus tanpa titik akhir yang terang, di mana hari ini modernitas secara tepat menjadi suatu yang antik di hari esok. Arti kepuasan menurut Hegel adalah apa yang disebut sistem kebutuhan yang berubah secara terus-menerus bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu berubah. Industrialisasi bagi ahli teori masyarakat awal seperti Marx dan Engels terdiri dari industri ringan seperti pembuatan tekstil di Inggris atau industri porselin di Prancis. Percepatan ini memberikan cara untuk perkembangan lebih lanjut seperti perkeretaapian, pembuatan besi, baja, dan industri kimia, perkapalan, dan bentuk-bentuk lain dari manufaktur yang berat, dan pertumbuhan dari pasar-pasar nasional yang menyatu yang merupakan modernitas industrial bagi Lenin, Stalin, dan para pengikut mereka. Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman telah mencapai tingkat perkembangan yang sesungguhnya dengan Perang Dunia I. Jepang dan sisa negara Eropa Barat dengan Perang Dunia II, Uni Soviet dan Eropa Timur pada tahun 1950. Sekarang mereka menandai suatu kemajuan, dan untuk negara-negara yang lebih maju sejak lama telah melewati fase perkembangan industri. Apa yang diubahnya telah memberikan suatu kesamaan tema, satu tingkat masyarakat industri yang matang dari konsumsi massa yang tinggi, era teknokronik, abad informasi atau suatu masyarakat pasca industri. Sementara bentuk-bentuk khusus berbeda, semua menekankan pertumbuhan hukum yang sangat luas dari informasi, teknik pengetahuan, dan pelayanan dalam perluasan manufaktur berat. Sains ala modern dalam bentuk-bentuk yang umum dari inovasi teknologi dan organisasi kerja yang rasional melanjutkan untuk mendiktekan karakter masyarakat pasca industri. Lebih dari itu, bahwa memasuki masyarakat pada tingkat pertama industrialisasi. Tulisan Daniel Bell pada tahun 1967 menyatakan bahwa waktu rata-rata masyarakat antara penemuan awal teknologi yang baru dan pengakuan dari kemungkinan komersial butuh waktu selama 30 tahun antara tahun 1880 sampai 1919, sampai 16 tahun antara 1919 sampai 1945, sampai 9 tahun antara tahun 1945 sampai 1967. Gambaran ini telah dikuasai sejak peristiwa selanjutnya dengan menghasilkan perputaran dalam teknologi-teknologi yang lebih maju seperti komputer dan software sekarang diukur dalam hitungan bulan, bukan tahun. Gambaran-gambaran seperti ini tidak mulai mendorong variasi yang luar biasa dari produk dan pelayanan yang telah tercipta sejak 1945. Beberapa dari mereka sama sekali denwo, atau apakah mereka mendorong kompleksitas seperti perekonomian dan bentuk-bentuk dari pengetahuan teknis, tidak hanya dalam sains dan teknik perlu untuk pengamanan operasi mereka. Pada suatu ketika, pembagian kerja yang global telah diramalkan, tetapi hanya menunjukkan pada waktu Marx secara sangat sederhana telah menjadi realitas. Perdagangan internasional ditumbuhkan dalam satu dasar tahunan bertambah 30% lebih tinggi dari generasi terakhir, dengan dasar-dasar yang lebih tinggi dari pertumbuhan dalam sektor khusus seperti perbankan internasional. Pada dasawarsa sebelum ini, hal itu telah memiliki pertumbuhan yang jarang pada waktu dasar yang lebih dari 33%. Pengurangan itu berakibat lanjut pada biaya-biaya transformasi dan komunikasi dan merealisasikan perekonomian dalam skala yang lebih besar daripada kemungkinan dalam peristiwa pasar-pasar nasional yang lebih besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, atau negara-negara di Eropa Barat. Akibat lain dari revolusi-revolusi yang tidak berencana dan berangsur-angsur penyatuan suatu bagian yang sangat besar atau di luar dunia komunis dalam suatu pasar tunggal untuk mobil-mobil Jerman, semikonduktor Malaysia, sapi Argentina, mesin-mesin fax Jepang, gandum Kanada, dan penerbangan Amerika. Inovasi teknologi dan pembagian kerja yang tinggi telah menciptakan suatu pertumbuhan yang luar biasa dalam permintaan untuk pengetahuan teknik pada semua tingkat ekonomi dan berakibat pada orang yang mengambil secara kasar berpikir daripada bekerja. Ini tidak hanya memasukkan para ilmuwan dan insinyur, tetapi semua struktur yang mendorongnya, sampai sekolah-sekolah umum, universitas, dan industri komunikasi.
Informasi yang lebih tinggi terdiri dari produksi ekonomi modern yang terefleksikan dalam kemunculan sektor pelayanan para profesional, manajer kantor, pekerja kantor, orang yang terlibat dalam perdagangan, pemasaran dan keuangan, para pekerja pemerintah, pengawas kesehatan, pada perluasan pekerjaan manufaktur yang tradisional. Evolusi pada arah desentralisasi dalam tujuan untuk membuat keputusan dan pasar-pasar menjadi sesuatu yang tidak terelakkan untuk semua perekonomian industri yang berharap menjadi pasca industri. Sementara perekonomian yang terencana secara terpusat dapat mengikuti rekan-rekan kapitalis mereka pada abad batubara, baja, dan manufaktur berat. Mereka sedikitnya sudah mampu untuk menanggulangi syarat-syarat abad informasi. Seorang mungkin mengatakan kenyataan yang kompleks dan dinamis dari dunia ekonomi yang lebih tinggi yang menyatakan bahwa Marxisme dan Leninisme sebagai suatu pertemuan sistem perekonomian Waterloo. Kelanjutan perencanaan pusat dalam analisis terakhir berhubungan dengan permasalahan inovasi teknologi. Proses penelitian ilmiah tersebar dalam suasana kebebasan, sementara orang-orang diizinkan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan bebas, dan yang lebih penting lagi mereka diberi penghargaan atas inovasi mereka. Soviet dan Cina, keduanya meningkatkan penelitian ilmiah, khususnya dalam pengamanan wilayah dasar atau penelitian teoretis dan menciptakan keuntungan material untuk merangsang inovasi dalam sektor-sektor tertentu seperti aerospace dan desain senjata. Namun perekonomian modern harus memberikan taruhan untuk menang, tidak hanya dalam memenuhi teknologi tinggi tetapi terlebih dalam wilayah-wilayah yang biasa seperti pemasaran hamburger dan menciptakan bentuk asuransi baru. Sementara itu, Soviet dapat memanjakan nuklirnya yang tidak meninggalkan lebih banyak dari para desainer televisi yang telah membuktikan secara terus-menerus atau bagi mereka yang mungkin bercita-cita menciptakan pasar baru untuk konsumen yang baru, suatu yang tidak ada secara lengkap di Uni Soviet dan Cina. Perekonomian tidak berhasil menggabungkan keputusan-keputusan investasi yang rasional atau teknologi-teknologi baru secara efektif dalam proses produksi. Ini hanya dapat terjadi bila para manajer menerima informasi yang cukup untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam bentuk harga yang menentukan pasar. Dan pada akhirnya adalah kompetisi yang menjamin bahwa pengaruh timbal balik diterima melalui sistem harga yang tepat. Perubahan awal di Hongaria dan Yugoslavia dan untuk mengurangi perluasan Uni Soviet seperti untuk memberikan suatu otonomi yang lebih besar pada para manajer, tapi tidak adanya suatu harga yang rasional, maka otonomi manajerial hanya memiliki pengaruh yang kecil. Kompleksitas perekonomian modern terbukti menjadi kemampuan yang terlalu singkat untuk mengatur birokrasi pusat, tidak mengenai kemampuan-kemampuan teknis mereka yang sudah tinggi. Dalam hal sistem harga yang diarahkan oleh permintaan, para perencana Soviet telah berusaha memutuskan suatu alokasi masyarakat yang adil dari sumber-sumber yang ada sebelumnya. Selama beberapa tahun mereka percaya bahwa program komputer lebih besar daripada pemrograman linier yang mungkin akan membuat suatu alokasi terpusat yang efisien dari sumber-sumber itu. Ini terbukti hanya merupakan suatu ilusi. Goskomnadzor, mantan Komite Negara Soviet untuk Pertarifan, harus menerima hadiah 200.000 setiap tahun atau 3-4 hadiah tiap hari dari setiap pegawai kantor dalam birokrasi. Ini menunjukkan hanya 42% dari total keputusan hadiah yang dibuat oleh kantor-kantor Soviet setiap tahun, yang pada gilirannya hanya merupakan suatu pecahan dari berbagai keputusan yang harusnya membuat ekonomi Soviet mampu menawarkan beberapa keanekaragaman barang dan jasa sebagai suatu ekonomi kapital barat. Para birokrat yang berada di Moskow atau Beijing mungkin telah memiliki pilihan pandangan suatu persamaan harga yang efisien ketika mereka harus mengawasi pembuatan komoditas perekonomian eceran dan harga ratusan atau ribuan. Tugas itu menjadi tidak mungkin dalam suatu masa ketika sebuah pesawat terbang dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan bagian yang terpisah. Lagi pula, dalam perekonomian modern, harga makin bertambah yang tampak dalam perbedaan kualitas. Sebuah Chevrolet LaBaron dan BMW adalah mobil-mobil yang
sejajar dalam hasil spesifikasi teknik secara keseluruhan. Dan memang para konsumen diberi suatu harga di atas harga yang sebenarnya secara substansial sebagai alasan lebih lanjut untuk memasarkan barang-barang ini. Kemampuan para birokrat untuk membuat tujuan yang dapat diandalkan paling sedikit mengutamakan perusahaan. Kebutuhan bagi para perencana pusat dalam pemeliharaan pengawasan melalui harga-harga dan penetapan pelarangan barang mereka akibat tidak ikut sertanya mereka dalam pembagian kerja internasional. Dengan demikian, realisasi perekonomian dalam skala itu mungkin terjadi. Jerman Timur yang komunis dengan penduduk 17 juta jiwa telah mencoba dengan berani untuk meniru perekonomian itu sesuai dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya. Dan pada kenyataannya telah menyebabkan versi-versi yang buruk dari sebagian besar produk yang dapat dibeli dari luar secara murah, dari pembuatan mobil, transport, dan menghasilkan polusi sampai harga dari Erich Honecker, yaitu chip-chip memori. Akhirnya perencanaan pusat telah merusak semua aspek penting dari model manusia, etika kerja. Suatu ketika kerja yang kuat dapat dihancurkan dengan politik sosial ekonomi yang membantah keuntungan kerja orang per orang, dan pembuatannya kembali dapat menjadi sangat sulit sebagaimana akan kita lihat pada bagian 4. Ada alasan yang bagus untuk percaya bahwa etika kerja yang kuat dari masyarakat tidak mengakibatkan proses modernisasi, tetapi lebih merupakan suatu peninggalan dari berbagai tradisi dan budaya masyarakat para modern. Memiliki etika kerja yang kuat bukanlah syarat untuk keberhasilan ekonomi pasca industrial, tetapi ia tentunya bisa membantu dan mungkin menjadi suatu imbangan yang kritis untuk tujuan perekonomian, seperti untuk menekankan konsumsi yang melebihi produksi. Hal ini mengisyaratkan bahwa perintah teknokratis dari industri yang matang pada akhirnya akan menyebabkan suatu kontrol pusat komunis secara halus dan digantikan oleh praktik-praktik yang berorientasi pasar, yaitu praktik-praktik yang lebih liberal. Pendapat Raymond Aron bahwa kompleksitas teknologi telah membuat kelas manajerial dalam memperluas kaum ideologis dan kaum militan sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa para teknokrat akan menjadi penggali kubur komunisme. Perkiraan-perkiraan ini pada akhirnya terbukti sangat benar. Apakah di Barat tidak dapat mengantisipasi seberapa jauh hal itu akan membawa mereka untuk mendukung hal itu? Uni Soviet dan Cina telah membuktikan kemampuan mereka secara sempurna untuk membawa masyarakat mereka menuju zaman batu, bara, dan besi, meliputi teknologi yang tinggi yang tidak lengkap dan dapat disebabkan oleh para petani yang buta huruf yang secara luas merenggut ladang dengan kekerasan dan memasukkannya ke dalam garis-garis pertemuan yang sederhana. Para ahli dengan keahlian teknik meneliti jumlah seperti suatu bukti ekonomi untuk menjinakkan dan mempermudah pengawasan secara politik. Stalin pada suatu ketika memasukkan daftar perancang pesawat terbang Tupolev untuk dibawa ke Gulag, tempat ia merancang satu dari pesawat-pesawat terbaiknya. Kesuksesan Stalin mengatur pemilihan para manajer dan teknokrat dengan status dan memberi mereka suatu alasan untuk setia pada sistem. Mau di Cina mengambil suatu hal yang berbeda, mencari kreasi untuk menghindari suatu teknik dari hak-hak istimewa yang cerdas di Uni Soviet. Ia menyatakan perang secara menyeluruh melawan mereka. Pertama, selama lompatan besar yang progresif pada akhir tahun 1950 dan juga selama revolusi kebudayaan untuk mengambil hasil panen dan mengikut sertakan dalam bentuk lain untuk mengatasi pekerjaan. Sementara kedudukan teknik memerlukan kecakapan menuju ideologi-ideologi yang benar secara politis. Pengalaman ini akan mengajarkan kepada kita untuk tidak menilai terlalu rendah kemampuan negara totalitarian atau otoritarian untuk mempertahankan kepentingan ekonomi yang rasional melewati suatu waktu yang lama sekali. Dalam kasus Uni Soviet dan Cina, untuk satu generasi atau lebih. Namun pada akhirnya ketahanan ini muncul dalam harga dan stagnasi ekonomi. Kegagalan total perekonomian yang direncanakan secara terpusat dalam negara seperti Uni Soviet dan Cina pada tahun 1950 untuk lebih maju pada satu level industrialisasi yang menjual dengan harga yang lebih rendah. Kemampuan mereka memainkan aturan-aturan yang penting pada tingkat internasional atau menjaga keamanan nasional yang mereka miliki.
penyiksaan Mao terhadap para teknokrat yang terlibat revolusi kebudayaan terbukti menjadi suatu kehancuran ekonomi dari hal pertama yang merupakan suatu generasi Cina yang lebih dahulu. Suatu tingkatan pertama Deng Xiaoping ketika memasuki kekuasaan pada pertengahan 1970 adalah dengan cara mengubah prestis dan martabat untuk kecerdasan teknik dan untuk melindungi mereka dari tingkah laku aneh politik ideologi. Memilih jalan kooptasi yang telah diambil oleh generasi yang lebih awal dari Soviet. Namun usaha-usaha untuk memilih teknologi yang membatasi dalam melayani ideologi akhirnya dilakukan dengan cara lain. Batas itu memberikan suatu tingkat yang relatif besar dari kebebasan untuk berpikir dan belajar tentang dunia lain, menjadi akrab dan mulai mengambil beberapa ide saat ini di dunia. Sebagaimana kekuatan Mao, teknologi kaum terpelajar menjadi prinsip yang lebih mendorong liberalisme borjuis dan menaikkan suatu peran kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi berikutnya. Pada tahun 1980, Cina, Uni Soviet, dan negara-negara Eropa Timur dapat dilihat sebagai kematian logika ekonomi dari kemajuan industrialisasi, meskipun menjadi perpecahan politik setelah peristiwa Tiananmen. Pemimpin Cina telah menerima kebutuhan untuk membuat keputusan desentralisasi ekonomi dan pasar, seperti menutup integrasi ke dalam pembagian kerja kaum kapitalis secara global dan telah menunjukkan dirinya sendiri terhadap hasrat untuk menerima stratifikasi sosial yang lebih besar untuk menyambut munculnya suatu elit teknokrat. Negara-negara Eropa Timur semua memilih untuk kembali ke sistem ekonomi pasar setelah revolusi demokratis mereka pada tahun 1989. Pemikiran mereka saling berbeda antara mereka sendiri. Pada waktu dan tempat proses pasar, pemimpin Soviet lebih enggan untuk mencatat ke dalam skala penuh dari proses pasar itu, tetapi setelah transformasi politik terjadi dengan kegagalan kudeta pada bulan Agustus, telah bergerak melalui pelaksanaan jangka panjang perubahan ekonomi liberal. Masyarakat memiliki suatu tingkatan kebebasan dalam tingkat yang mengatur dan merencanakan perekonomian kapitalis mereka. Logika dari mekanisme kita tidak meminta tingkat ini dengan cara-cara yang kaku. Meskipun membuka teknologi yang menyebabkan modernisasi ekonomi yang menciptakan dorongan yang kuat untuk mengembangkan negara-negara untuk menerima dasar-dasar istilah dari budaya ekonomi kapitalis yang universal dengan mengizinkan suatu tingkat yang kuat dari kompetisi ekonomi dan membiarkan harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Ada jalan lain menuju modernitas ekonomi secara penuh yang telah terbukti dapat terus bertahan. Kemenangan VCR. Fakta bahwa kapitalisme dalam beberapa hal tidak dapat dielakkan bagi negara-negara maju dan bahwa sosialisme, Marxis-Leninisme merupakan rintangan serius untuk menciptakan kemakmuran dan peradaban teknologi modern, mungkin sudah menjadi pengetahuan biasa dalam dasawarsa terakhir abad 20 ini. Yang kurang jelas adalah jasa-jasa sosialisme yang relatif versus kapitalisme bagi negara-negara yang kurang berkembang yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang direpresentasikan Eropa pada tahun 1950-an. Bagi negara-negara miskin di mana zaman batu bara dan besi tidak lebih dari suatu mimpi, fakta bahwa Uni Soviet tidak memimpin zaman teknologi informasi yang sangat kurang mengesankan dibanding fakta bahwa ia telah menciptakan sebuah masyarakat urban, masyarakat industrial dalam generasi tunggal. Perencanaan sentral sosialis tetap merupakan suatu yang menarik karena ia menawarkan jalan cepat menuju akumulasi modal dan mengarahkan kembali sumber-sumber daya nasional secara rasional menjadi perkembangan industri yang seimbang. Uni Soviet telah menjalankan hal ini dengan penekanan pada sektor-sektor pertanian melalui teror yang tiba-tiba pada tahun 1920-an dan 1930-an. Suatu proses yang telah membawa negara-negara industrialis pertama seperti Amerika Serikat dan Inggris selama 2 abad untuk menyempurnakan tanpa cara-cara paksaan. Argumen yang mendukung sosialisme sebagai strategi pengembangan pilihan bagi negara-negara dunia ketiga sangatlah diperkuat karena kuat melalui kegagalan kapitalisme untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan-kawasan seperti Amerika Latin. Memang tidak masalah untuk mengatakan bahwa bukan karena dunia
ketiga Marxisme akan mengalami kematian yang jauh lebih cepat daripada abad ini. Namun kemiskinan tetap terjadi di dunia yang terbelakang, menghembuskan kehidupan baru ke dalam doktrin itu dengan mengizinkan kaum kiri untuk menghubungkan kemiskinan dengan kolonialisme, dan ketika tidak ada lagi kolonialisme dan neokolonialisme, dan akhirnya dengan perilaku perusahaan-perusahaan multinasional. Upaya terbaru untuk mempertahankan suatu bentuk Marxisme yang hidup di dunia ketiga adalah apa yang disebut dengan teori dependensia atau ketergantungan, terutama berkembang di Amerika Latin. Teori ini memberikan kohensi intelektual dengan penegasan diri mengenai selatan yang miskin sebagai suatu keseluruhan melawan utara yang makmur dan terindustrialisasi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Bersekutu dengan nasionalisme selatan, teori dependensia memperoleh kekuasaan yang lebih besar ketimbang yang dijustifikasi oleh dasar-dasar intelektualnya, dan memiliki pengaruh yang menghancurkan terhadap prospek-prospek pengembangan ekonomi di banyak bagian dunia ketiga untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Banyak teori dependensia adalah Lenin sendiri. Dalam pamfletnya yang sangat terkenal pada tahun 1914, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, dia memberi catatan mengenai kenyataan bahwa kapitalisme Eropa tidak mengarah pada pemiskinan konstan kelas pekerja, tetapi pada kenyataannya memungkinkan munculnya standar kehidupan dan perkembangan pemuasan diri yang layak di kalangan kelas pekerja. Mentalitas persatuan dagang di antara para pekerja Eropa. Kapitalisme telah membawa zamannya sendiri. Ia berpendapat melalui pengaruh eksploitasi yang dibawa keluar negara-negara jajahan, di mana para pekerja pribumi dan bahan-bahan mentah dapat menyerap modal surplus Eropa. Kompetisi di antara kaum kapitalis monopoli mengarah pada divisi politik dunia yang terbelakang dan pada akhirnya menjadi konflik, perang, dan revolusi di antara mereka. Lenin berpendapat berbeda dengan Marx bahwa kontradiksi final yang akan menjatuhkan kapitalisme bukanlah perjuangan kelas dalam negara-negara yang berkembang, tetapi antara utara yang berkembang dan proletariat global di negara-negara terbelakang. Sementara beberapa aliran yang berbeda dari teori dependensia akhirnya ditemukan pada tahun 1960-an. Aliran-aliran itu berasal dari karya ekonom Argentina, Raul Prebisch yang memimpin United Nations Economic Committee for Latin America atau ECLA pada tahun 1954-an, dan kemudian United Nations Conference on Trade of Development atau UNCTAD menyatakan bahwa istilah-istilah perdagangan untuk batas luar dunia sudah relatif jauh dari pusatnya. Dia berpendapat bahwa lambatnya pertumbuhan di kawasan dunia ketiga seperti Amerika Latin merupakan akibat dari tatanan ekonomi kapitalis global yang tetap membuat mereka dalam kondisi berkembang dan tergantung secara terus-menerus kemakmuran utara, oleh karenanya secara langsung terkait dengan kemiskinan selatan. Menurut teori perdagangan liberal klasik, partisipasi dalam suatu sistem perdagangan dunia yang akan memaksimalkan kemajuan dan dari semuanya, bahkan jika suatu negara menjual kopi mentah dan negara lainnya menjual komputer. Secara ekonomis, orang-orang yang terlambat melakukan sistem ini pada kenyataannya mengalami kemajuan tertentu dalam perkembangan ekonomi, karena mereka bisa mengimpor teknologi dari para pengembang yang lebih dulu daripada harus menciptakannya sendiri. Teori dependensia sebaliknya meyakini bahwa perkembangan lebih lanjut bisa menghancurkan suatu negara dalam keterbelakangan abadi. Negara-negara maju mengontrol persoalan-persoalan perdagangan dunia, dan melalui perusahaan-perusahaan multinasionalnya mereka memaksa negara-negara dunia ketiga memasuki apa yang disebut pembangunan yang tidak seimbang, yaitu ekspor bahan-bahan mentah dan komoditas-komoditas lain dengan harga yang sangat murah. Utara yang berkembang telah menutup pasar dunia untuk barang-barang manufaktur yang sulit seperti mobil dan pesawat terbang, dengan membiarkan dunia ketiga melakukan penerbangan kayu dan penyedotan air secara global. Banyak kaum dependensit tak mengaitkan tatanan ekonomi internasional dengan rezim-rezim otoritarian yang baru-baru ini berkuasa di Amerika Latin melalui kebangkitan revolusi Kuba. Kebijakan-kebijakan yang berasal dari teori dependensia tentu saja bersifat tidak liberal,
kaum dependensia yang lebih moderat melihat jalan pintas perusahaan-perusahaan multinasional barat dan mendorong industri lokal dengan menerapkan batas tarif yang tinggi untuk barang-barang impor, suatu praktik yang dikenal sebagai substitusi impor. Berbagai solusi yang direkomendasikan oleh para teoretisi dependensi yang lebih radikal adalah berupaya menggarisbawahi tatanan ekonomi bersamaan dengan percepatan revolusi, menarik diri dari sistem perdagangan kapitalis dan integrasi ke dalam blok Soviet seperti model Kuba. Oleh karenanya, pada awal 1970-an ketika ide-ide Marx diakui sebagai basis yang menyedihkan bagi masyarakat seperti Cina dan Uni Soviet, untuk itu dihidupkan kembali oleh para intelektual di dunia ketiga dan universitas-universitas Amerika dan Eropa sebagai formula bagi masa depan negara-negara terbelakang. Namun, sementara teori dependensia hidup di antara kaum intelektual sayap kiri, ia sekarang sedang dibuktikan dengan model teori oleh suatu fenomena besar yang tidak mungkin bisa diterangkan, yaitu perkembangan ekonomi Asia Timur pada periode pasca perang. Keberhasilan negara-negara Asia terpisah dari apakah keuntungan material yang diberikan kepada negara-negara Asia memiliki pengaruh menyehatkan yang pada akhirnya menghentikan ide-ide kekalahan diri seperti teori dependensia yang di dalam dirinya menjadi suatu rintangan untuk tumbuh dengan mencegah pemikiran yang jernih mengenai sumber-sumber perkembangan ekonomi. Karena jika seperti yang diklaim oleh teori dependensi, keterbelakangan negara dunia ketiga adalah karena partisipasi negara-negara yang kurang berkembang dalam tatanan kapitalisme global. Bagaimana mungkin seorang bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang fenomenal yang terjadi di negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Thailand? Karena setelah perang, hampir semua negara ini dengan sengaja menghindari kebijakan-kebijakan autarki ekonomis yang substansial substitusi impor yang kemudian meyakinkan Amerika Latin bahkan mendorong pertumbuhan ekspor dengan orientasi tunggal yang besar dengan sengaja mengikat mereka dalam pasar-pasar yang dan modal asing melalui hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Lebih dari itu, seorang tidak dapat berpendapat bahwa negara-negara ini telah mulai dengan kemajuan-kemajuan yang tidak adil karena mereka dibantu oleh sumber daya alam dan akumulasi modal masa lalu. Tidak seperti negara-negara yang kaya minyak dari Timur Tengah atau negara-negara yang tertentu yang kaya dengan mineral di Amerika Latin, mereka memasuki persaingan itu dengan sesuatu yang tidak lebih dari human capital penduduk mereka sendiri. Pengalaman pasca perang negara-negara Asia menunjukkan bahwa negara-negara modern akhir sebenarnya relatif maju dibanding lebih banyak kekuasaan industri mapan, seperti yang diprediksikan oleh teori perdagangan liberal. Negara-negara modern terakhir di Asia dimulai oleh Jepang yang mampu memperoleh teknologi-teknologi yang paling up-to-date dari Amerika Serikat dan Eropa dan tidak dapat terbebani oleh infrastruktur yang lama dan tidak efisien. Telah mampu untuk bersaing atau beberapa orang Amerika menyatakan sangat kompetitif dalam wilayah teknologi tinggi dalam 1 atau 2 generasi. Ini membuktikan tidak hanya hubungan Asia dan Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga di Asia, di mana negara-negara seperti Thailand dan Malaysia yang mulai proses perkembangan mereka lebih lambat daripada Jepang dan Korea Selatan, tidak mengalami kemunduran yang relatif. Perusahaan-perusahaan multinasional Barat berlaku sebagai perujukan bagi ekonomi liberal yang mengklaim mereka seharusnya sementara mengeksploitasi buruh murah di Asia. Mereka menyediakan pasar, modal, dan teknologi serta sarana-sarana untuk menggabungkan teknologi yang pada akhirnya menopang pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ini mungkin alasan mengapa orang-orang Singapura secara resmi menyatakan bahwa ada 3 hal yang sangat dibenci oleh negaranya, yaitu berhura-hura, anak laki-laki berambut panjang, dan mengkritik kerjasama multinasional. Pertumbuhan yang dicatat secara lengkap oleh negara-negara modern terakhir ini benar-benar sangat mengherankan. Jepang tumbuh pada suatu angka tahunan 9,8% pada tahun 1960 dan 6% pada 1970. 4 macan yaitu Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura tumbuh 9,3% pada periode yang sama, dan ASEAN sebagai suatu keseluruhan tampak pertumbuhannya lebih dari 8%. Di Asia, seorang dapat membuat perbandingan langsung dari pelaksanaan hubungan sistem-sistem ekonomi alternatif. Taiwan dan RRC
keduanya mulai memisahkan diri pada tahun 1949 dengan standar hidup yang kira-kira sama. Di bawah suatu sistem pasar atau GNP Taiwan yang real tumbuh 8,7% per tahun hingga mengantarkan GNP per kapita 7.500 US dollar pada tahun 1989 dibandingkan dengan RRC yang kira-kira 350 US dollar pada tahun 1989 yang sebenarnya mendekati suatu dasawarsa perubahan orientasi pasar. Pada tahun 1960, Korea Selatan dan Korea Utara memiliki tingkat GNP yang hampir sama. Korea Selatan melakukan kebijakan substitusi impor pada tahun 1961 dan menyebabkan harga-harga domestik dan internasional berada dalam suatu garis. Perekonomian Korea Selatan sudah itu tumbuh pada angka 8,4% per tahun, yang mengantarkannya mencapai pendapatan GNP per kapitanya menjadi 4.550 US dollar pada tahun 1989, lebih dari 4 kali GNP Korea Utara. Namun, keberhasilan ekonomi itu telah mengorbankan keadilan sosial. Disebutkan bahwa upah yang diterima buruh di Asia sangat rendah dan pemerintahan di sana ikut terlibat dalam kebijakan-kebijakan drakonian untuk menindas permintaan konsumen dan memaksakan tingkat tabungan yang sangat tinggi. Namun, distribusi pendapatan mulai sejajar dengan cepat antara satu negara dengan lainnya setelah negara-negara itu mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Taiwan dan Korea Selatan telah mengurangi ketidaksamaan pendapatan selama generasi terakhir. Sementara pendapatan tertinggi Taiwan 20% menjadi 15 kali dari pendapatan terendah 20% pada tahun 1952. Meningkat sampai 4,5 kali pada tahun 1980. Bila pertumbuhan terus mendekati nilai pada saat sekarang, maka tidak ada alasan untuk berpikir bahwa negara-negara ASEAN tidak akan terus meraih keuntungan bagi generasi selanjutnya. Dalam rangkaian upaya terakhir untuk menyelamatkan teori dependensi, para pendukungnya sudah berusaha menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi dari ekonomi industri baru negara-negara ASEAN atau NIES adalah karena perencanaan kebijakan-kebijakan industrial dan bukan karena kapitalisme yang menjadi sumber keberhasilan mereka. Namun sementara perencanaan ekonomi secara relatif memainkan peran yang lebih besar di Asia daripada di Amerika Serikat. Sektor-sektor yang paling berhasil dalam perekonomian Asia cenderung mengizinkan tingkat persaingan yang paling besar dalam pasar domestik dan penyatuan ke dalam pasar internasional. Sebagian besar kaum kiri yang memuji Asia sebagai contoh positif mengenai intervensi negara dalam ekonomi tidak akan mampu menerima gaya perencanaan negara-negara Asia yang semi otoritarian dan pemogokan kerjanya dan tuntutan akan kesejahteraan kaum kiri lebih menyukai jenis perencanaan dengan intervensinya atas kepentingan korban-korban kapitalisme yang secara historis telah menghasilkan akibat ekonomis yang lebih ambigu. Yang ditunjukkan oleh keajaiban ekonomi Asia pasca perang adalah bahwa kapitalisme merupakan suatu jalan menuju pembangunan ekonomi yang secara potensial bisa diterapkan untuk seluruh negara. Tidak ada negara terbelakang di dunia ketiga yang dirugikan karena ia memulai proses pertumbuhan lebih lambat daripada Eropa. Juga bukan karena kekuatan industri mapan yang mampu membendung perkembangan negara-negara yang datang kemudian, memberi kesempatan negara itu untuk mempraktikkan liberalisme ekonomi. Namun, bila sistem dunia kapitalis bukan suatu halangan bagi perkembangan ekonomi di dunia ketiga, mengapa ekonomi yang berorientasi pada pasar lainnya di luar Asia yang tidak tumbuh dengan cepat? Karena fenomena stagnasi ekonomi Amerika Latin dan bagian lain dunia ketiga adalah sama nyatanya dengan keberhasilan ekonomi Asia dan sesuatu yang telah menempatkan teori dependensi di tempat yang paling penting. Jika kita menolak penjelasan-penjelasan neo-Marxis seperti teori dependensi, maka ada dua kategori yang bisa diajukan sebagai jawaban yang mungkin. Pertama adalah penjelasan kultural, yaitu bahwa kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, agama-agama, dan struktur masyarakat di wilayah seperti Amerika Latin sedikit banyak berperan dalam menghambat pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berbeda dengan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Asia atau Eropa. Argumen kultural merupakan alasan serius yang akan kami bahas kembali pada bagian keempat. Jika ada hambatan-hambatan kultural yang signifikan terhadap kerja pasar dalam masyarakat tertentu, maka universalitas kapitalisme sebagai jalan menuju modernisasi ekonomi akan menjadi masalah yang cukup serius. Penjelasan kedua adalah
penjelasan tentang kebijakan tersebut. Kapitalisme tidak pernah berhasil di Amerika Latin dan bagian-bagian lain dunia ketiga karena kapitalisme tidak pernah dilakukan secara serius, yaitu kebanyakan ekonomi-ekonomi kapitalis Amerika Latin secara sungguh-sungguh dilumpuhkan oleh tradisi-tradisi merkantilis mereka dan seluruh sektor negara yang bersifat all-purpose ditegakkan atas nama keadilan ekonomi. Argumen ini memiliki kekuatan yang cukup kukuh karena berbagai kebijakan lebih bisa diubah dengan cepat ketimbang kebudayaan. Oleh karenanya, kami perlu melakukan eksplorasi terhadap argumen ini lebih dahulu. Sementara Amerika Utara mewarisi filsafat berbagai tradisi dan budaya Inggris liberal setelah ia memunculkan revolusi Glorious. Amerika Latin mewarisi banyak institusi feodal dari Spanyol dan Portugal pada abad ke-17 dan 18. Di antara warisan-warisan ini adalah disposisi yang kuat dari bangsawan Spanyol dan Portugis untuk mengontrol aktivitas ekonomi demi kekuasaan Amerika yang lebih besar, sebuah praktik yang dikenal dengan merkantilisme. Menurut seorang ahli dari masa kolonial sampai sekarang, pemerintahan Brasilia tidak pernah berpindah dari ekonomi pasca merkantilis yang dikembangkan Eropa. Mahkota adalah patron ekonomi tertinggi dan seluruh aktivitas komersial dan produktif tergantung pada lisensi-lisensi khusus. Jaminan monopoli dan hak-hak istimewa dalam perdagangan ia menjadi praktik yang umum di Amerika Latin untuk menggunakan kekuasaan negara dalam meningkatkan kepentingan-kepentingan ekonomi dari kelas yang lebih tinggi di Eropa. Lebih dari kebanyakan kelas menengah pengusaha di Inggris dan Prancis yang mengakibatkan penaklukan Spanyol dan Amerika Latin. Kaum elit dilindungi oleh pemerintah mereka dari persaingan internasional melalui kebijakan substitusi impor yang diadopsi oleh banyak Amerika Latin dari tahun 1930-an sampai 1960-an. Substitusi impor telah membatasi para produsen lokal untuk memasuki pasar domestik yang sempit di mana mereka tidak dapat merealisasikan berbagai ekonomi skala yang potensial. Misalnya, biaya produksi mobil di Brazil, Argentina, dan Meksiko ternyata lebih tinggi 60-150% dibanding di Amerika Serikat. Kecenderungan sejarah jangka panjang terhadap merkantilisme disalurkan pada abad ke-20 dengan hasrat terhadap kekuatan-kekuatan progresif di Amerika Latin untuk menggunakan negara sebagai suatu alat untuk membagi kembali kemakmuran dari yang kaya kepada yang miskin dengan tujuan keadilan sosial. Ini telah menyebabkan suatu perubahan bentuk termasuk undang-undang tenaga kerja yang telah dikenal di negara-negara berbagai seperti Argentina, Brasil, dan Chili dari tahun 1930 sampai 1940 yang telah membuat cemas pengembangan industri yang menggunakan tenaga kerja secara intensif yang menjadi hal rumit untuk pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia. Pihak kiri dan kanan kemudian bertemu dalam kepercayaan mereka yang di dalamnya membutuhkan intervensi pemerintah secara luas dalam permasalahan-permasalahan ekonomi. Seperti akibat dari pertemuan ini, perekonomian berbagai negara Amerika Latin didominasi oleh inefisiensi sektor-sektor negara yang juga berusaha untuk mengatur aktivitas ekonomi dan membebaninya dengan suatu peraturan yang sangat ketat. Di Brasil, negara tidak hanya menjalankan komunikasi dan telekomunikasi, tetapi industri manufaktur baja, tambang biji besi, meneliti kandungan minyak, menjalankan bank-bank komersial, dan investasi ke menggerakkan tenaga listrik dan membangun pesawat terbang. Perusahaan-perusahaan sektor publik tidak bisa bangkrut dan menggunakan para pekerja sebagai suatu bentuk perlindungan politik. Harga-harga hasil dari perekonomian Brasil, terutama sektor publik, ditetapkan lebih rendah oleh pasar daripada oleh suatu proses negosiasi politik dan penyatuan kekuatan. Contoh lain dari Peru, Hernando de Soto dalam bukunya The Order Path membuktikan kebenaran bagaimana lembaganya di Lima berusaha untuk menutup suatu pabrik yang fiktif menurut peraturan hukum resmi yang dibangun oleh pemerintah Peruvian. Melewati 11 prosedur birokrasi menghabiskan 289 hari dan totalnya dari biaya 1.231 US dollar dalam bentuk uang dan kehilangan upah, termasuk biaya suap 2 kali lipat, minimum 2-3 kali gaji setiap bulan. Menurut De Soto, aktivitas pengaturan untuk menanggulangi bentuk
Baru bisnis merupakan suatu halangan utama bagi para usahawan di Peru, khususnya dalam bagian orang miskin, dan menjelaskan perkembangannya suatu ketidakformalan yang sangat besar atau ilegal dan ekstra legal. Perekonomian masyarakat yang tidak mampu menanggulangi rintangan yang telah ditentukan negara dalam perdagangan. Semua perekonomian utama Amerika Latin memiliki sektor informal yang besar yang menghasilkan 1/4 sampai 1/3 dari total GNP. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa kekuatan aktivitas ekonomi dengan jalan ilegal sangat cocok untuk efisiensi ekonomi. Dalam kata-kata Mario Vargas Llosa, seorang kebanyakan secara luas percaya dalam mitos-mitos tentang Amerika Latin bahwa keterbelakangan itu adalah akibat dari filsafat ekonomi liberal yang keliru. Padahal Vargas Llosa berpendapat bahwa liberalisme tidak pernah ada, apakah dalam kaitan tempatnya sebagai suatu bentuk dari merkantilisme, yaitu suatu birokrasi dan hukum negara yang sudah berlaku, yang menganggap redistribusi kemakmuran nasional lebih penting daripada hasil kemakmuran. Dengan redistribusi mengambil bentuk dari kelonggaran monopoli dan status kemudahan untuk suatu elit kecil yang bergantung pada negara. Kebanyakan kasus yang mendatangkan malapetaka mengenai intervensi negara dalam permasalahan ekonomi di Amerika Latin, yang terkenal karena keterburukan seperti Argentina pada tahun 1913 memiliki pendapatan per kapita GDP yang sebanding dengan Swiss, sebesar 2 kali yang dimiliki Italia dan separuh dari Kanada. Sekarang jumlahnya dibandingkan berkurang menjadi 1/6, 1/3, dan 1/5. Argentina mundur jauh dari perkembangan kembali ke dalam keterbelakangan yang dapat ditemui secara langsung pada pengambilan kebijakan substitusi impor untuk merespon krisis ekonomi dunia pada tahun 1930. Kebijakan ini diperkuat dan dilembagakan di bawah pimpinan Juan Perón pada tahun 1950, yang juga menggunakan kekuasaan negara untuk redistribusi kemakmuran pada kelas pekerja sebagai suatu alat untuk mengomentari dasar kekuasaan pribadinya. Kemampuan para pemimpin politik untuk menolak perintah-perintah keadaan ekonomi yang keras kepada yang mungkin tidak ditunjukkan dimanapun juga. Lebih baik daripada dalam satu lisan Perón yang terakhir tahun 1953 yang ditujukan pada Carlos Ibáñez, Presiden Chili. Adalah benar untuk mengatakan bahwa para teknokrat Argentina sekarang memahami hakikat perekonomian negara mereka secara lebih baik daripada Juan Perón. Sekarang Argentina menghadapi masalah yang menakutkan, mulai dari tidak dijalankannya warisan ekonomi yang statis, suatu tugas ironis yang dirasakan oleh para pengikut Perón, Presiden Carlos Menem. Ia lebih berani daripada Meksiko di bawah Presiden Carlos Salinas de Gortari melakukan suatu board ranking dari perubahan liberalisasi ekonomi, termasuk mengurangi pajak dan defisit anggaran, privatisasi atau penjualan 875 sampai 1155 perusahaan pemerintah antara tahun 1982 sampai 1991. Kemudian untuk menghindari pajak dan bentuk-bentuk korupsi dalam bagian dari perusahaan-perusahaan itu, para birokrat serikat buruh membuka pembicaraan dengan Amerika Serikat dalam suatu fakta perdagangan bebas. Akibatnya pada akhir 1980, selama 3 tahun GNP tumbuh 3-4% dan angka inflasi kurang dari 20%, sangat rendah dengan standar sejarah dan regional. Sosialisme kemudian tidak lebih sebagai suatu seruan model ekonomi untuk mengembangkan negara daripada untuk mengembangkan masyarakat industrial. 30 atau 40 tahun yang lalu, pilihan terhadap sosialisme tampak sangat masuk akal. Para pemimpin negara-negara dunia ketiga dalam kasus-kasus di mana mereka cukup jujur untuk mengakui bahwa korban manusia sangat besar di bentuk modernisasi Soviet atau Cina, masih dapat berpendapat bahwa mereka dibenarkan oleh tujuan industrialisasi. Masyarakat yang mereka miliki adalah bodoh, bengis, terbelakang, dan mengalami kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa modernisasi di bawah kondisi kapitalis bukanlah suatu proses yang bebas, dan juga dalam beberapa kasus masyarakat mereka tidak dapat menunggu dasawarsa yang membawa Eropa dan Amerika Utara menyelesaikan kasus ini. Sekarang argumen ini terlihat kurang dapat dipertahankan. Bangsa-bangsa Asia, NIS, mengulang pengalaman Jerman dan Jepang pada akhir abad ke-19 dan pada abad ke-20 telah membuktikan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan kaum modernisasi untuk mengejar dan menyusul segala sesuatu
yang lebih awal dan bahwa tujuan ini diselesaikan dalam 1 atau 2 generasi. Dan sementara ini bukanlah suatu proses yang membebaskan biaya dengan cepat. Bentuk-bentuk privasi dan kesukaran dialami oleh kelas-kelas pekerja seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Secara positif tampak tidak membahayakan bila dibandingkan dengan keseluruhan teror sosial yang tidak berhubungan dengan penduduk Soviet dan Cina. Pengalaman-pengalaman yang baru saja diterima Uni Soviet dan Cina serta negara-negara Eropa Timur dalam mengubah komando perekonomian mereka kembali ke dalam sistem pasar, mendorong suatu kategori baru secara keseluruhan dari pertimbangan-pertimbangan yang akan menghalangi perkembangan bangsa-bangsa dari pilihan orang sosialis yang untuk berkembang. Marilah kita membayangkan bahwa seorang memimpin gerilya di rimba belantara Peru atau suatu kota di Afrika Selatan yang sedang merencanakan suatu revolusi Marxis, Lenisis atau Maois melawan pemerintahan negara-negara tersebut seperti tahun 1917 atau 1949. Seorang harus mengantisipasi atau juga memberikan suatu kejujuran intelektual, yaitu buah dari revolusi pertama ini yang akan menjadi kebutuhan terbatas, bahwa seorang mungkin dapat berharap dalam suatu generasi negara akan mencapai tingkat ekonomi seperti Jerman Timur pada tahun 1960 atau 1970. Ini akan menjadi potensi yang tidak berarti, tetapi seseorang harus mengantisipasi lebih jauh. Dan bila pemimpin gerilya ini menginginkan untuk bergerak lebih jauh lagi dari suatu tingkat perkembangan Jerman Timur dengan mengembalikan semua biaya moral, sosial, dan lingkungan, seorang harus mengantisipasi lebih lanjut suatu revolusi yang kedua untuk mekanisme perencanaan pusat sosialis, yaitu menghindari benturan dan mengubah lembaga-lembaga kapitalis. Namun ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Sejak seorang dalam masyarakat telah memperoleh suatu sistem tarik yang tidak masuk akal secara keseluruhan, salah seorang dari para manajer akan kehilangan keterampilannya dalam praktik-praktik yang lebih sesuai dengan situasi di dunia luar, dan seorang dari kelas pekerja akan kehilangan etika kerja bila mereka meninggalkan kerja sekali saja. Dalam permasalahan-permasalahan ini semua dapat diperkirakan dalam perkembangannya. Hal itu tampak menjadi lebih mudah bagi suatu pasar bebas daripada gerilya. Dan hasil-hasil secara langsung menuju revolusi yang kedua, revolusi kapitalis tanpa melewati jalan sosialis. Hal itu meruntuhkan struktur negara lama dan peraturan dan birokrasi, mengurangi kekayaan hak-hak istimewa dan status kelas masyarakat lama, dan mengangkat mereka ke dalam persaingan internasional dan membebaskan kekuatan-kekuatan kreatif seseorang yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Logika dari suatu perkembangan sains ala modern hanya mempengaruhi masyarakat terhadap kapitalisme untuk mengembangkan manusia yang dapat melihat kepentingan ekonomi yang dimilikinya dengan jelas. Merkantilisme, teori dependensia, dan suatu kelompok khayalan intelektual lain telah mencegah orang untuk meraih kejernihan visi ini. Namun pengalaman Asia dan Eropa Timur sekarang ini memberikan ujian-ujian buruk yang penting secara empiris berhadapan dengan pernyataan-pernyataan dari sistem-sistem persaingan ekonomi yang dapat diukur. Sekarang mekanisme kita dapat menjelaskan penciptaan atau budaya konsumen yang universal berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi liberal untuk dunia ketiga, pertama dan juga kedua. Dunia ekonomi yang produktif dan dinamis secara luar biasa diciptakan oleh teknologi tinggi di organisasi kerja yang rasional memiliki suatu kesamaan kekuasaan yang besar. Hal itu mampu menggabungkan perbedaan masyarakat di seluruh dunia menuju sesuatu yang lain yang secara fisik melewati penciptaan pasar-pasar global dan menciptakan aspirasi dan praktik-praktik kesamaan ekonomi dalam suatu kumpulan masyarakat yang beragam. Kekuatan yang menarik dari penciptaan ini adalah suatu kecenderungan yang sangat kuat bagi semua masyarakat agar berperan serta di dalamnya. Semua keberhasilan dan keikutsertaan ini membutuhkan prinsip-prinsip ekonomi liberal. Inilah kemenangan terakhir dari VCR.